Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi kuliah epidemiologi dengan tema studi epidemiologi untuk yang analitik. Kita sedikit mengulang kemarin terkait dengan jenis penelitian epidemiologi. Secara umum dibagi observasional dan eksperimental. Untuk observasional di sana ada deskriptif dan analitik. Di mana untuk deskriptif di sana dibagi lagi menjadi case report, case series, dan studi korelasi. Adapun untuk analitik ada cross sectional, case control, dan cohort. Adapun untuk pembagian di eksperimental ada community trial dan clinical trial. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan yang ada pada sekelompok masyarakat. Maka di sana ada namanya frekuensi, distribusi, dan determinan. Ya. Jadi antara frekuensi, distribusi, dan determinan selalu ada di dalam kata-kata epidemiologi. Untuk frekuensi ada dua hal pokok yang dilakukan. Yang pertama, menemukan masalah terkait dengan kesehatan. Kemudian setelah menemukan masalah, langkah yang kedua yaitu mengukur besaran masalah tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan distribusi. Distribusi dikelompokkan menurut manusia, tempat, dan waktu, atau orang, tempat, dan waktu. Baik itu frekuensi dan distribusi itu terkait dengan epidemiologi deskriptif. Ya, epidemiologi deskriptif. Adapun yang determinan itu terkait dengan epidemiologi analitik. Sebagai pendahuluan, epidemiologi analitik adalah studi epid yang bertujuan menganalisis faktor penyebab atau determinan dari masalah kesehatan. Epidemiologi analitik juga menjawab pertanyaan why, penyebab terjadinya masalah kesehatan tersebut. Desain studi analitik digunakan untuk meneliti apakah suatu faktor merupakan determinan atau penyebab dari suatu kejadian penyakit. Kemudian berikutnya, apakah suatu faktor merupakan penyebab dari suatu kejadian? Apakah suatu faktor merupakan resiko dari suatu kejadian penyakit? Sering juga dalam epidemiologi namanya faktor resiko penyakit. Kemudian definisi epidemiologi analitik yaitu studi analitik menjawab pertanyaan mengapa atau why. Kemudian studi analitik merupakan studi lanjutan dari studi deskrip. Jadi studi deskrip itu biasanya mendahului sebelum adanya studi analitik. Studi analitik dilakukan untuk membuktikan sebuah hipotesa, ya, suatu statement atau pernyataan yang belum terbukti kebenarannya dan akan terbukti manakala sudah selesai penelitian. Bentuk desain dari studi analitik lengkap karena mempelajari dua kelompok atau lebih. Ya, ada kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Tujuan epidemiologi analitik yaitu menjelaskan faktor-faktor risiko dan penyebab atau kausa penyakit, memprediksikan kejadian penyakit, memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian suatu penyakit. Kemudian kalau kita lihat gambaran desainnya, ya, jika E, exposure atau paparan merupakan faktor yang diteliti, ya, atau determinan atau faktor risiko, dan D merupakan penyakit yang diteliti atau disease, maka di sini exposure, paparan mendahului daripada penyakit, ya. Maka akan dilihat ada nggak hubungan antara paparan dengan penyakit. Itu yang akan dilihat di dalam studi analitik. Yang pertama, desain studi cohort. Cohort merupakan istilah yang berasal dari bahasa Romawi kuno yang artinya sekelompok tentara yang maju bersama-sama ke medan pertempuran.
Studi kohort mempunyai dua tujuan utama, yang pertama deskriptif, yang kedua analitik. Di mana tujuan deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan insiden suatu kejadian penyakit tertentu selama periode waktu tertentu. Adapun studi analitik meneliti hubungan antara suatu faktor risiko dengan kejadian penyakit. Penelitian kohort bersifat observasional. Ya, unit pengamatannya bisa individu. Prinsip di dalam desain studi kohort, penelitian dimulai dari pengukuran status keterpaparan terhadap faktor risiko. Ya. Pada subjek yang diteliti kemudian dikelompokkan, yaitu kelompok terpapar dengan eksposur dengan paparan yang positif dan kelompok yang tidak terpapar dengan eksposur negatif. Kemudian kedua kelompok di follow up, diikuti ya, sampai selesainya penelitian. Kemudian diukur outcome atau disease pada masing-masing kelompok, kemudian di compare atau dibandingkan antara kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar terkait dengan kejadian suatu penyakit. Penelitian dilakukan pada subjek-subjek yang masih bebas dari outcome atau masih sehat tetapi tetap berisiko untuk mengalami suatu kejadian penyakit. Pada dasar desain studi kohort, di sana ada populasi yang punya berisiko. Ya, di sana ada yang berisiko, kemudian ada paparan dan ada juga tidak paparan. Kemudian yang ada paparan diikuti, di follow up, kemudian ada yang kejadian penyakit dan ada juga yang tidak. Demikian juga yang tidak terpapar, setelah diikuti ada yang sakit dan ada yang tidak. Kondisi sekarang dan ini kondisi yang akan datang. Nah, kemudian nanti diikuti dan dicatat datanya, kemudian dianalisis. Adapun ciri kohort, pemilihan subjek penelitian berdasarkan status paparan dan kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek dalam perkembangannya mengalami penyakit yang diteliti atau tidak mengalami. Peneliti hanya mengamati dan mencatat paparan dan penyakit dan tidak dengan sengaja mengalokasikan paparan atau memberikan intervensi. Sebagai gambaran di sana adanya paparan dan tanpa paparan, kemudian adanya kejadian penyakit dan tanpa kejadian penyakit. Maka A, B, C, D. Ya, sel di sini A merupakan kelompok yang ada paparan dan sakit, berarti benar-benar sakit. Kemudian yang B adanya paparan tapi tidak terjadi sakit. Kemudian C tidak ada paparan dan dia sakit. Kemudian D yang betul-betul sehat, tidak ada paparan dan dia juga tidak sakit. Adapun di sini adalah total penjumlahan A ditambah B, di sini C ditambah D secara horizontal, adapun ini vertikal, kolom ya. Kalau tadi baris, ini kolom. A ditambah C, AC ditambah B. Di sini penjumlahan total. Untuk kohort, maka yang dicari adalah nilai RR, relative risk ya. Insiden di kelompok terpapar dengan insiden di kelompok yang tidak terpapar. Maka ini adalah rumusnya. Kemudian kelebihan dan kelemahan studi kohort. Kelebihan sangat cocok untuk studi yang ingin melihat gambaran insiden penyakit, kemudian kausa atau faktor risiko ya. Studi dimulai dari pengukuran faktor risiko sebelum adanya outcome ada. Kemudian memberikan kesempatan pada peneliti mengukur variabel yang diteliti lebih akurat dan komplit untuk menghilangkan bias. Kemudian kelemahannya relatif mahal, tidak efisien, dan ada efek dari confounder atau pembias. Kemudian desain studi kohort, kemudian desain studi kasus kontrol. Maksud saya kelanjutan dari kohort yaitu kasus kontrol. Untuk kasus kontrol atau case kontrol untuk meneliti faktor risiko atau determinan suatu penyakit di mana outcome itu jarang terjadi. Artinya ini cocok untuk penelitian kasus-kasus yang jarang terjadi atau penyakit yang jarang terjadi. Maka di sana bersifat observasional ya, pengamatan.
Kemudian unit pengamatan bisa individu. Kemudian prinsip desain studi kasus kontrol, penelitian dimulai dari status outcome ya. Kalau cohort itu dari kausa, dari penyebab, diikuti sampai muncul outcome. Tapi kalau kasus kontrol itu berangkat dari outcome, dari hasil ya, kemudian mundur ke belakang mencari penyebabnya. Ya, di sini dimulai dari outcome disease ya, kemudian ke belakang mengikuti pada kelompok paparan. Subjek pada kedua kelompok secara retrospektif ke belakang, maksudnya retrospektif, diteliti tentang status keterpaparan dengan variabel eksposurnya ya, dengan pemaparnya. Kemudian bandingkan status keterpaparan eksposur ya, pada kelompok yang berdampak kepada disease dan disease-nya negatif. Hubungan antara exposure dan disease diukur dengan OR. Jadi kalau cohort itu RR, kalau case control dengan OR atau odds ratio, di mana tidak bisa menghitung insiden ya. Sehingga pada dasar desain studi kasus kontrol dimulai dari sini, penyakit, yang ada penyakit dan tidak ada penyakit, kemudian ke belakang ya, ke belakang dilihat adanya paparan dan tanpa paparan. Berbeda dengan cohort tadi, panahnya ke kanan. Kalau case control maka panahnya ke kiri karena retrospektif. Berbeda dengan cohort maka dia sifatnya prospektif. Kelebihan dan kelemahan studi kasus kontrol. Kelebihan cocok untuk penelitian dan frekuensi outcome jarang ya, untuk penyakit-penyakit yang jarang. Durasi penelitian relatif singkat ya. Berbeda dengan cohort, waktunya panjang. Kemudian relatif murah untuk dilaksanakan, jumlah sampel yang dibutuhkan juga relatif sedikit dan akan menghasilkan nilai OR sebagai pendekatan ke nilai RR. Kelemahan, berpotensi untuk terjadinya bias akibat pengambilan sampel kasus dan kontrol dari populasi yang berbeda, atau bisa terjadi bias dalam seleksi. Berpotensi terjadi bias dalam pengukuran variabel exposure, adanya bias informasi karena dia merekam sekian lama kejadian itu sehingga kadang terjadi bias. Terbatas pada satu variabel outcome, tidak dapat menghasilkan insiden prevalen RR ataupun AR. Kemudian sama penjelasan tabelnya ya, ABC-nya cuma berbeda di rumus OR-nya, odds ratio A dikali D dibagi B dikali C. Memilih antara penelitian studi cohort dan kasus kontrol. Untuk cohort, apabila yang diketahui adalah penyebab dan ingin diketahui adalah akibat, itu cocok dengan cohort. Adapun kasus kontrol, ini yang diketahui akibat dan ingin mengetahui penyebabnya. Kemudian cohort, apabila akibat yang ingin diketahui banyak ditemukan. Adapun kasus kontrol, bila akibat yang telah diketahui jarang ditemukan, jarang terjadi. Kemudian cohort, apabila jarak waktu antara adanya penyebab dan timbulnya akibat relatif singkat. Adapun kasus kontrol, jaraknya relatif lama. Kemudian cohort, apabila ingin lebih mengetahui hubungan sebab akibat atau tindak lanjut penelitian kasus kontrol. Kalau kasus kontrol ingin lebih mengetahui hubungan awal sebab akibatnya. Kemudian cohort, apabila angka drop out diperkirakan rendah. Kalau tinggi nanti penelitiannya bisa gagal. Apabila angka yang kasus kontrol, apabila angka drop out-nya diperkirakan tinggi, ini cocok untuk kasus kontrol. Kemudian yang ketiga, desain studi untuk cross-seksional. Metode cross-seksional lebih menekankan pada aspek pengukuran dua variabel, yaitu independen dan dependent. Variabel bebas dan variabel terikat diukur dalam waktu yang bersamaan. Pengertian, studi epidemiologi yang mempelajari prevalens, distribusi maupun hubungan penyebab penyakit dan paparan dengan cara pengamatan
atau mengamati status paparan penyakit ataupun juga karakteristik secara serentak secara bersamaan pada individu dari populasi pada satu saat. Cross-seksional, penelitian ini berusaha melakukan pemotretan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian bersifat potong lintang, ya, mengamati paparan dan penyakit secara serentak, secara bersamaan antara penyebab dan akibat, berbeda dengan cohort dan case control tadi. Sehingga risiko suatu penyakit tidak dapat diketahui dengan sebenarnya, ya, jadi kadang ada biasnya. Keadaan risiko penyakit OR dan R dapat terlihat tetapi ukurannya kurang tepat, ya. Sehingga kalau kita gambarkan secara desain di sini, ya, adanya paparan kemudian menimbulkan disease dan tidak, ini juga demikian. Nah, ini adalah ciri cohort. Kemudian untuk case control di sini ada disease, kemudian ke belakang kepada exposure. Nah, cross seksional itu antara cohort dan case control. Jadi penyebab dan akibat itu diukur dalam waktu yang bersamaan. Sehingga apakah paparan mendahului akibat atau paparan terjadi setelah akibat. Jadi di situ kadang terjadi adanya bias, apakah penyebab mendahului akibat atau terbalik. Kemudian populasi pencuplikan random, ya, fixed untuk exposure atau fixed disease. Di sana ada terpapar penyakit, ya, adanya paparan dan adanya penyakit. Kemudian di sini adanya paparan tapi tidak sakit. Kemudian di sini tidak ada paparan tapi dia sakit. Kemudian yang di sini tidak ada paparan dan tidak sakit. Jadi ada 4 sel tadi, A, B, C, D. Kemudian arah studi dilakukan serentak pada saat yang sama, non-direksional. Kemudian timing pengumpulan data, pengukuran paparan dan status penyakit yang dilakukan serentak dapat berlangsung saat ini, konsekuen atau waktu yang lalu atau history. Desain pencuplikan, menentukan populasi yang akan diteliti, kemudian melakukan pencuplikan random, ya, fixed export dan fixed disease. Kemudian jenis studi ada cross-sectional descript dan analitik. Untuk cross-sectional descript, meneliti prevalensi penyakit atau paparan atau keduanya. Prevalensi adalah suatu proporsi kasus individu yang berpenyakit. Maka disebut dengan point prevalence, yaitu pengukuran satu saat. Di mana prevalence yaitu kasus ataupun populasi total dibagi dengan populasi total. Kemudian contoh prevalensi untuk atau kejadian penyakit untuk PJK, penyakit jantung koroner, di antara kelompok terpapar yaitu orang yang tidak aktif, ya, dan kelompok yang terpapar yang aktif, ya. Misalkan di sini ada olahraga aktif, PJK-nya berapa, olahraga aktif yang tidak PJK berapa, ya seperti tadi. Olahraganya tidak aktif misalkan, yang PJK berapa, yang tidak berapa, dan begitu seterusnya. Sehingga prevalensi yang pertama, ya, A dibagi A plus B, ya, maka 50 dibagi 250 ketemunya 20%, adalah proporsi PJK, penyakit jantung koroner, di antara orang-orang yang aktif olahraga. Kemudian prevalensi yang kedua, C dibagi C plus D, nilainya 50 per 750, nilainya 6,7%, yaitu proporsi PJK, penyakit jantung koroner, di antara orang-orang yang tidak aktif berolahraga. Kemudian dapat dilakukan pada peristiwa memasuki perguruan tinggi, misalkan pemeriksaan kesehatan pada awal bekerja ataupun juga menjelang pensiun. Kemudian tidak melakukan follow up pengaruh paparan terhadap penyakit, yang dapat meneliti pada periode waktu atau periode prevalence. Periode prevalence biasanya untuk penyakit-penyakit kronis yang gejalanya intermiten, ya. Kemudian studi cross-sectional analitik. Tujuan perbandingan perbedaan penyakit antara kelompok paparan dan tidak terpapar, meneliti hubungan antara paparan dan penyakit, membandingkan proporsi orang-orang terpapar mengalami penyakit dengan proporsi orang-orang yang tidak terpapar yang mengalami penyakit.
sama-sama sakit tetapi yang mengalami paparan dan tidak mengalami paparan. Kemudian pemilihan sampel dianjurkan random sampel agar deskripsi dalam sampel mewakili atau representatif terhadap populasi. Mekanismenya bisa pencuplikan random sederhana ya, di mana anggota populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebagai sampel. Sebagai contoh, gambarannya simple random sampling. Ini ada satu populasi, kemudian di random, misalkan dengan di lotre, diambil beberapa sampel. Jadi sampel merupakan bagian daripada populasi. Sampel lebih sedikit daripada populasi. Kemudian mekanisme disebut non-fixed sampling karena mencuplik sampel random dari populasi pada satu titik waktu, sehingga paparan dan status penyakit itu bervariasi. Tepat untuk frekuensi paparan maupun penyakit cukup tinggi, tapi tidak tepat untuk frekuensi paparan maupun penyakit yang rendah. Kemudian yang kedua, pencuplikan random kompleks. Pencuplikan random berstrata atau stratified random sampling dimulai dari pembagian populasi menurut strata, kemudian pencuplikan sampel random dari masing-masing strata. Kemudian pencuplikan random cluster dimulai dengan penentuan cluster sebagai unit pencuplikan, kemudian mencuplik atau mengambil cluster secara random, secara acak. Sebagai contoh, cluster atau array random ada cluster 1, 2, 3 sampai 8, di mana satu cluster ada data yang berbeda-beda. Kemudian di random cluster, jadi dari 8 cluster di random diambil 2 cluster, yaitu cluster 8 dan 2. Kemudian dari 2 cluster yang diambil acak dari 8 cluster diambil sampel lagi secara random ke unit sampel yang terkecil. Jadi kita ambil di sini ya, sehingga menjadi lebih sedikit. Ini gambarannya seperti itu. Kemudian stratified random sampling ya, secara strata. Di sini ada sekian banyak yang berbeda dari sampel, kemudian dibuat strata. Ini yang strata bintang atau kelompok bintang, kelompok minus, kelompok plus. Ya, dibuat seperti dulu, kemudian dari ini di random. Jadi ini diambil sebagian, ini diambil sebagian, ini juga diambil sebagian. Ya, sehingga sampel di sini sudah dianggap mewakili populasi yang ada di sini, baik itu yang plus, minus, ataupun juga bintang. Alternatif lain dapat melakukan pencuplikan sampel berdasarkan status paparan atau status penyakit. Ya, bisa fixed exposure sampling. Status paparan diberlakukan fixed, status penyakit bervariasi, terutama digunakan pada paparan-paparan yang langka. Kemudian fixed disease sampling, cara pemilihan sampel berdasarkan status penyakit, terutama digunakan pada penyakit yang langka. Kekuatan mudah dilakukan dan murah karena tidak perlu follow up. Efisiensi untuk mendeskripsikan distribusi penyakit dihubungkan dengan karakter populasi, sering digunakan administrator kesehatan untuk merencanakan fasilitas pelayanan maupun juga dengan program kesehatan. Kekuatan bermanfaat untuk memformulasikan hipotesa hubungan kausal yang diuji pada studi yang lain. Tidak memaksa subjek mengalami faktor risiko. Tidak ada subjek kebetulan sebagai kontrol untuk kehilangan kesempatan mendapat terapi. Kelemahan, analisis hubungan kausalitas paparan dan penyakit terbatas. Ketidakpastian mana yang lebih dulu muncul, paparan atau penyakit, dapat digunakan sebagai data perantara yang baik bagi studi longitudinal. Kelemahan dalam penggunaan data prevalence menyebabkan terjadinya kelangsungan hidup selektif, di mana artinya sebagian besar yang sakit tidak mati tetapi tetap sakit pada saat penelitian, sehingga yang diamati akan lebih banyak meskipun insiden tidak berubah. Kemudian selektif mortality, artinya yang sakit banyak segera mati sebelum diteliti, sehingga yang diamati akan lebih sedikit meskipun insiden tidak berubah. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut di diskusi grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.